Selamat pagi saudara, kembali Kompas Kalsel sepekan menyapa Anda dengan beragam sajian berita menarik yang telah kami rangkum dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Priscilla Nicola, inilah Kompas Kalsel sepekan, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel sepekan pagi ini, saudara. Denpom Lanal Banjarmasin mengungkap motif kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh tersangka Jumran, seorang anggota TNI Angkatan Laut. Enggan menikahi korban menjadi alasan Jumran habisi nyawa Juwita. Selasa siang, TNI Angkatan Laut akhirnya mengungkap motif kasus pembunuhan Juwita, jurnalis media online Banjarbaru oleh anggota TNI Angkatan Laut. Pada konferensi pers Selasa siang, tersangka Kelasi 1 Jumran disebut membunuh korban karena tidak mau bertanggung jawab menikahi korban. Denpomal Banjarmasin telah memeriksa 11 saksi dan mengumpulkan 46 barang bukti. Berdasarkan rekonstruksi dan bukti tersebut, juga terungkap pembunuhan ini dilakukan secara terencana. Sementara Juwita dibunuh dengan cara dipiting atau dicekik. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Terkait tudingan kekerasan seksual dan dugaan tersangka lebih dari satu, pihak TNI Angkatan Laut menyatakan saat ini masih fokus pada kejahatan utama, yaitu dugaan pembunuhan. Sementara hal lain akan terungkap di persidangan yang akan dilakukan terbuka. Kita melihatnya adalah delik yang besarnya dulu. Ya, apakah itu ada asumsi pemalsuan dan lain sebagainya, itu nanti di persidangan. Karena yang besarnya dulu yang kita cari, kasus pembunuhannya. Kalau kita turun lagi ke bawah mungkin tidak, tapi akan nanti muncul di persidangan. Silakan dikawal. Ya, saya tidak mengabaikan, tapi saya bilang sampaikan tadi, yang besarnya sudah kita dapat bahwa mereka oknum tersebut melakukan pembunuhan perencanaan. Kasus ini kemudian diserahkan ke auditor militer untuk dilengkapi syarat formil dan material. Jika lengkap, langsung diolah dan diajukan ke pengadilan militer. Jadi kami nanti mengolah berkas perkara ini, setelah dinyatakan lengkap, kami ajukan skepra, langsung kami limpahkan ke pengadilan militer. Pengadilan militer 106 yang berada di Banjarbaru. Pengadilan rencananya dilakukan dengan sidang militer secara terbuka. Pihak TNI Angkatan Laut pun mengimbau jurnalis untuk turut mengawal kasus ini. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tersangka pembunuhan Juwita dikenakan jeratan pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP. Kuasa hukum keluarga korban menolak penambahan junto pasal 338 yang dinilai berpeluang mengurangi hukuman maksimal bagi tersangka. Denpomal Banjarmasin menetapkan seorang anggota TNI Angkatan Laut sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Juwita, jurnalis asal Banjarbaru. Setelah mengumpulkan keterangan dari 11 orang saksi dan 46 barang bukti, penyidik menyimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan dijerat pasal 340 KUHP, Junto 338 KUHP. Diduga kuat pembunuhan terjadi karena tersangka enggan menikahi korban. Hal ini diungkapkan Denpomal dalam konferensi pers resmi di Banjarmasin. Setelah penyidik melakukan seluruh rangkaian penyidikan berdasarkan dari hasil pemeriksaan para saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang ada, maka tersangka cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP
tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selesai. Sementara kuasa hukum keluarga korban meminta tersangka dijerat dengan pasal 340 secara tunggal dan menolak penambahan junto pasal 338 yang dinilai berpeluang mengurangi hukuman maksimal bagi tersangka. Kuasa hukum keluarga Juwita menegaskan tidak ingin dakwaan terhadap tersangka diberi ruang kompromi dan meminta tersangka dapat dihukum mati. Tadi kan di press conference adalah ada jumtonya 338. Nah, harapan kami dioptimalkan 340 pembunuhan berencananya, lalu sampai dengan tuntutan juga 3340 seperti. Jadi 340 seperti. Sehingga sama-sama seirama. Harapan kami juga mendesak ke depan tuntutan itu tidak lagi memberikan satu opsi toleransi misalnya 20 tahun seumur hidup, langsung saja dituntut pidana mati. Harapan kami itu, karena ini berkeyakinan, jadi ini kan keyakinan, perencanaannya sudah matang dari awal, alat buktinya dalam hal itu. Jadi kami fokusnya ke depan dari keluarga dan kuasa hukum ingin optimal dalam hal putusan terhadap tersangka dan juga nanti terdakwa di persidangan seperti itu. Berkas perkara, barang bukti, dan tersangka saat ini telah diserahkan ke Auditorat Militer Banjarmasin. Setelah diteliti kelengkapan formil dan material, Auditorat akan menerbitkan surat keputusan perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer Banjarbaru. Tim Liputan, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Juwita oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut terus dilakukan Denpomal Banjarmasin. Kuasa hukum keluarga Juwita curiga ada pelaku lain yang terlibat. Penyidik Denpomal Banjarmasin kembali memanggil keluarga Juwita, jurnalis media online asal Banjarbaru, untuk memperkuat keterangan saksi dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang melibatkan Jumran, seorang oknum anggota TNI AL. Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Fajri, menyebut penyidik Denpomal melontarkan 31 pertanyaan kepada Satria, kakak kedua Juwita. Dalam pemeriksaan itu, diserahkan pula video dengan durasi 5 detik yang menampilkan pelaku sedang berganti baju. Direkam langsung oleh Juwita setelah mengalami pemerkosaan beberapa bulan sebelum dibunuh. Kuasa hukum meyakini ini adalah pembunuhan berencana. Salah satu buktinya adalah pemesanan tiket pesawat menggunakan identitas orang lain, serta upaya menghilangkan sidik jari dengan membersihkan barang bukti menggunakan air mineral. Upaya ini diduga untuk mengaburkan fakta, seolah-olah Juwita meninggal karena kecelakaan tunggal. Berkaitan dengan pelaku ini ada berapa orang, poin intinya adalah pada saat nanti dites DNA. Di tes DNA itu ternyata hasilnya lebih dari satu orang yang cairan tersebut, berarti dari penyidik nanti harus mengembangkan dalam hal proses penyelidikan lanjutan seperti itu. Ini milik siapa? Ya cara memaksanya bagaimana? Ya harus dipaksa kepada tersangka. Kalau itu otomatis lebih dari satu orang kan harus dipaksa kepada tersangka. Jadi poinnya secara ilmiah melalui tes DNA sperma itu. Kuasa hukum korban juga menyebut potensi adanya pelaku lain selain tersangka utama, Jumran, serta telah mengambil sampel DNA sperma pada korban untuk diperiksa. Arpawi, Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seorang bocah laki-laki tewas tenggelam diduga terseret arus saat berwisata di pemandian air terjun Tambalang, Berau, Kalimantan Timur. Korban berhasil ditemukan usai warga menyelam ke dasar air. Seorang bocah laki-laki tewas saat berwisata di air terjun Tambalang di Desa Tepian Buah, Kecamatan Segah, Berau, Kalimantan Timur. Bocah yang bernama Lutfi, usia 12 tahun, saat itu sedang ke wisata air terjun bersama keluarga pada Senin kemarin. Korban diduga terseret arus deras dan tenggelam saat berenang di lokasi kejadian. Korban ditemukan usai warga menyelam ke dasar air. Korban ini bersama keluarga hari Senin sekitar pukul 12 tiba di Tambalang. Habis itu keluarga ini istirahat sebentar, makan-makan. Di situ ini anaknya korban ini izin duluan untuk mandi.
Jadi setelah mandi dan dia mau naik ke atas tebing itu, tapi ditegur sama ibunya, jangan naik ke atas, nak licin. Nah dia balik lagi. Nah setelah itu mamanya ini masih istirahat di situ, nggak berselang lama, nggak ketemu lagi anak-anak ini. Habis itu dicari semua, nggak ketemu. Nah, nggak ketemu baru lapor, kan penjaganya ada di sana. Jenazah korban lalu dibawa ke rumah duka di Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Berau, dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya petani padi gagal tanam. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan, Saudara. Lahan pertanian di Desa Sungai Rangas, Martapura Barat, Kabupaten Banjar sudah hampir 4 bulan terendam air. Akibatnya para petani tak bisa menanam padi. Padahal bulan April seharusnya menjadi musim tanam. Sudah hampir 4 bulan lahan pertanian di Desa Sungai Rangas, Martapura Barat, Kabupaten Banjar terendam. Genangan yang tak kunjung surut ini membuat para petani tak bisa menanam padi. Padahal di bulan April ini seharusnya menjadi awal musim tanam padi. Tak semata karena cuaca, petani menilai ada kelengahan dalam pengelolaan sistem irigasi dan pemeliharaan infrastruktur. Mudah-mudahan aja Bang di bulan 5 berharap itu. Ya kalau surut berharap ini kalau kebuman pulang. Kakak tahu semalam kayak gini juga. Ya gagal juga. Tahun ini pulang pindah ke ini. Tahun tadi sudah tuntung bertanaman dan banyak bah datang. Harap lagi tuh. Kalau ke pemerintah apa tadi? Nah ya minta bantuan tuh pengenalan tuh ya. Kawan ini pipit dulu. Bahkan rumah bani RR mendingan. Menurut petani, sistem drainase yang lemah membuat air mudah terkurung dan sulit mengalir, membuat mereka merugi. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Gedung 2 lantai SDN Sungkai 1 di Kabupaten Banjar rusak parah. Bangunan mengalami retak di sejumlah titik, membuat ruangan kelas terancam ambruk. Inilah kondisi gedung SDN Sungkai 1 di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Bangunan 2 lantai yang digunakan untuk ruang kelas ini mengalami keretakan dari dinding hingga pondasi. Kondisi ini membuat pihak sekolah melakukan pembelajaran secara bergantian dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak pakai, meski berkurangnya durasi belajar mengajar selama 1 jam. Sejak tidak digunakan pada tahun 2023, gedung tersebut terlihat terbengkalai, dipenuhi debu dan kondisinya semakin tidak terawat. Sekolah yang menampung 347 peserta didik ini pun harapkan adanya perbaikan. Setelah bangunan rusak ini, kita jadikan proses belajar mengajar itu secara bersif. Ada shift pagi dan ada shift siang. Shift pagi kita mulai jam 7.30 sampai dengan pukul 10. Kemudian shift siang itu istirahat atau jeda sebentar antara pukul 10.30 sampai 13.30. Memang durasi agak kita kurangi sedikit karena pergantian shift-shiftan itu tadi. Hasil analisis tim ahli dari Universitas Lambung Mangkurat menyebut, kerusakan terjadi karena pondasi awal tidak dirancang untuk bangunan bertingkat.
Sementara Disdik Kabupaten Banjar mengaku telah mengalokasikan dana renovasi total sebesar 2,1 miliar rupiah melalui APBD 2025 yang saat ini sudah masuk tahap tender. Itu kemarin sudah kita lakukan pengujian dengan bekerja sama dengan PU, dengan tim ahli bangunan gedung yang ada di PU itu untuk dilakukan pengujian. Jadi hasil rekomendasinya itu memang kemarin harus dilakukan rekonstruksi ulang. Di tahun ini kita melaksanakan rekonstruksinya senilai 2,1 miliar dan segera dilaksanakan. Sekolah berharap pembangunan segera dilaksanakan agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sejumlah titik TPS di Jalan Belitung, Kota Banjarmasin dipenuhi sampah. Sampah yang berada di TPS di wilayah tersebut juga meluber ke saluran drainase. Beginilah kondisi drainase yang berada di sisi Jalan Belitung, Banjarmasin. Terdapat banyak sampah di sepanjang aliran drainase yang mengganggu estetika kota dan menghambat aliran air. Di sejumlah TPS kawasan ini, sampah juga tampak meluber hingga ke saluran drainase. Warga bilang sampah yang penuhi drainase sudah lama tidak dibersihkan oleh instansi terkait. Dulu seminggu sebulan berjalan bahari kan ada spesial membersih, tapi bergantiannya seminggu ada di kopi tiga tepat. Ini pun banyak banget berjualan trafik banyak banget kalau sih. Tapi ini nggak dibersihkan kan. Sampah aja kayak itu juga banyaknya. Warga berharap Pemko Banjarmasin baru dapat mengatasi permasalahan sampah, khususnya di aliran sungai dan drainase. Naufal Rafib, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hutan penelitian kampus Unmul diserobot penambang liar. Kasus serupa pernah dilaporkan, namun menurut pihak kampus lambat direspons aparat. Inilah rekaman aktivitas para penambang yang menyerobot hutan kawasan penelitian Universitas Mula Warman Unmul, Samarinda, Kalimantan Timur di kawasan Tanah Merah. Dalam video viral ini, terlihat beberapa alat berat sedang bekerja dan seorang yang diduga mandor sedang mengawasi. Aktivitas ilegal ini direkam saat para mahasiswa sedang melakukan penelitian di kawasan tersebut. Usai digerebek mahasiswa, seluruh alat berat di lokasi langsung dibawa kabur. Akibat aktivitas itu, 3,2 hektar hutan penelitian Fakultas Kehutanan Unmul rusak. Dan beginilah tampak udara yang memperlihatkan hutan penelitian usai ditambang oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pada saat malam mereka pengamatan malam itu memang ada kecurigaan karena gelap kan dan tidak tahu batas. Nah, teman-teman ini mencurigai ini ada aktivitas ini di tanggal 4 ya. Di tanggal 4. Nah, kemudian di tanggal 4 April itu paginya mereka balik lagi sini melihat kondisi sudah terbuka begitu, kemudian saya dilaporin dan di sore di tanggal 5 itu ada aktivitas masih. Jadi seperti video yang beredar itu adalah hasil dari kerja-kerja teman-teman mahasiswa yang melapor ke saya dan kita bikin video seperti itu. Pihak Fakultas Kehutanan Unmul sudah melaporkan aktivitas penambang ilegal ini ke pihak penegak hukum. Intens mengamati sesuai dengan tugas kami sebagai pengelola, gitu, karena Fakultas Kehutanan sebagai pengelola KHDTK ini melakukan pelaporan resmi kepada Kementerian Kehutanan, termasuk nanti Kementerian Kehutanan akan menurunkan aparatnya, termasuk Gakumnya, gitu ya, karena itu ranah dari yang bisa kita lakukan sesuai permen. Menurut pihak kampus, kasus ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pada Agustus 2024 lalu, Unmul melapor ke Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gakum Kaltim di lokasi sekitar. Namun, saat itu tidak direspon. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kompas. Petugas gabungan posko pengamanan pelabuhan Semayang Balikpapan sita ratusan senjata tajam yang ditemukan dari barang bawaan penumpang kapal. Petugas gabungan posko pengamanan terpadu pelabuhan Semayang Balikpapan amankan ratusan senjata tajam berbagai jenis dan ukuran.
Senjata tajam yang diamankan disita dari pemudik yang berangkat atau yang tiba di Pelabuhan Semayang. Senjata tajam yang disita merupakan alat berkebun. Posko terpadu mengamankan barang-barang terlarang sajam. Nah, ini didapat dari saat penumpang embarkasi dan debarkasi. Penyitaan senjata tajam untuk antisipasi tindak kriminal di atas kapal saat berlayar. Senjata tajam yang disita bisa diambil kembali saat penumpang kembali tiba di Balikpapan atau ada pihak keluarga yang mengambil. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya sosialisasi pemilihan wali kota ulang di Banjarbaru. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel Sepekan Saudara. Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU Kalimantan Selatan, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan tekankan pentingnya penyempurnaan teknis dan peningkatan partisipasi pemilih pada PSU Pilwali Banjarbaru. Dewan juga mengingatkan agar pemilu ulang tidak lagi meninggalkan masalah seperti sebelumnya. Ini ada wakil ketua, ada lagi komisi. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan, Komisi 1 DPRD Kalsel meminta KPU mantapkan persiapan teknis dan meningkatkan partisipasi pemilih pada PSU Pilwali Kota Banjarbaru. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menyebut persiapan sudah mencapai 96%. Namun sisa waktu harus digunakan untuk penyempurnaan. Selain Supian Haka, anggota Komisi 1 Dirham Zain menekankan agar KPU menjalankan setiap tahap sesuai aturan. Ia juga menyoroti risiko turunnya partisipasi pemilih. Memang ada beberapa strategi tadi, saya minta KPU agar betul menjaga integritas sehingga pelaksanaan PSU ini berjalan sesuai yang diharapkan. Jangan sampai nanti ada hambatan di kemudian hari. Jadi harus betul-betul melaksanakan segala tugas-tugas mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompah menyatakan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Selain itu, KPU akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi, mulai dari publikasi media dan spanduk yang tersebar di tiap kelurahan. Antisipasinya kita tetap harus melakukan sosialisasi secara masif. Kita sudah memasang 5 baliho di 5 kecamatan, kemudian 20 spanduk di 20 kelurahan. Dan tentunya rencana kedepannya lagi kita akan melakukan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi di tiap kelurahan yang akan dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Komisi 1 DPRD Kalsel menegaskan pihaknya komitmen untuk mengawasi agar mendapat kepercayaan publik. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sosialisasi pemungutan suara ulang pada 19 April mendatang. Panitia pemilihan kecamatan pasang sejumlah alat peraga sosialisasi berupa spanduk. Alat peraga sosialisasi berupa spanduk mulai dipasang KPU Kalimantan Selatan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pada 19 April mendatang. Sejumlah spanduk tersebar pada 20 kelurahan dan 5 kecamatan sekota Banjarbaru, termasuk di Kecamatan Landasan Ulin. Panitia pemilihan kecamatan memasang masing-masing 1 titik di 4 kelurahan dan 1 titik di kecamatan. Pemasangan di kelurahan di kecamatan 1, kemudian setiap kelurahan itu 1,
di posisi tempat strategis yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi biar sosialisasi itu makin mantap. Spanduk sosialisasi juga dipasang di lokasi yang dinilai strategis. Seorang warga mengaku mengetahui akan ada pemungutan suara ulang dari spanduk yang terpasang. Biar nggak ini setahun kalau kota kosong PSU gitu, tahu. Pian tahunya dari mana itu? Tahunya melihat pamflet di pinggir jalan aja sih. Oh, jalannya tugas sudah. Siap. Nah, Pian kira-kira mau berpartisipasi nggak Bu untuk tanggal 19 nanti? Insya Allah. Berbeda dengan Nabila, Soeharti warga Sungai Besar mengaku belum mengetahui akan diselenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Iya kan? Nggak tahu sih beritanya akan ada pencoblosan tanggal 19. Oh, berarti kayak belum lihat ada baliho-baliho di jalan kayak gitu? Nggak ada. Belum perhatikan? Mungkin. Kendati baru mengetahui, Soeharti bilang akan menggunakan hak pilihnya untuk PSU agar bisa memilih pemimpin Kota Banjarbaru 5 tahun ke depan dan berharap sosialisasi terkait penghitungan suara bisa lebih gencar dilakukan, tidak seperti pada Pilkada 27 November 2024 lalu. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, hari jadi Kota Banjarbaru yang diselenggarakan pada bulan April. Pemerintah Banjarbaru janjikan peringatan akan diadakan dengan sederhana di tengah efisiensi. Sesuai instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, hari jadi Kota Banjarbaru dipastikan akan digelar sederhana. Selain itu, adanya pemungutan suara ulang di Kota Idaman juga membuat hari jadi harus digelar sederhana. Acara puncak nantinya hanya akan mengundang artis lokal dengan kegiatan jalan santai. Kegiatannya puncakan nanti juga melibatkan artis lokal saja karena anggaran kita juga banyak dipangkas ya. Iya, kita sesuaikan itu dan mudah-mudahan dan ini juga karena berkaitan juga dengan PSU ya. PSU. Jadi kita semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban, keamanan di Kota Banjarbaru. Hari jadi Kota Banjarbaru ke-26 tahun ini akan dirangkai dengan rapat paripurna istimewa pada 23 April. Dilanjutkan dengan salat hajat di Masjid Agung Al-Munawwarah. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pangdam 6 Mula Warman memantau panen raya di Desa Pancakarya, Kabupaten Barito Kuala. Modernisasi pertanian dinilai jadi kunci Kalimantan Selatan agar dapat meraih target 3 kali panen setahun dan pertahankan swasembada pangan. Modernisasi pertanian jadi hal penting yang diungkapkan Pangdam 6 Mula Warman saat menghadiri panen raya di Desa Pancakarya, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Senin siang. Sebab melalui pola kerja yang modern, produktivitas petani Kalsel dapat meningkat karena waktu pengerjaan seperti panen yang lebih cepat. Untuk itu, TNI dan Kementerian Pertanian akan mendorong dan mendampingi petani untuk merubah mindset dan memanfaatkan peralatan tani yang lebih modern dan efektif. Pak Kadis, Pak Yang. Supaya memang petani-petani kita ini dan Bu Tani lebih modern. Sehingga yang tadi disampaikan mungkin setahun sekali 2 kali panen, itu bisa lebih banyak panennya. Bahkan bisa 3 kali minimal tadi ditargetkan. Dan kita tadi saksikan panennya itu cuman sebentar saja itu dengan alat sindan yang sudah ada, sehingga memang petani-petani kita memang harus mindsetnya dimodernisasi. Kini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengemban target 3 kali panen dalam setahun berdasarkan instruksi Presiden dan Menteri Pertanian. Dengan target produksi gabah 3 juta ton melalui bantuan optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Tahun ini itu sudah ada 1 juta lebih hasil panen kita ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita optimalisasi lahan yang ada ini sehingga harapan kita lebih meningkat. Bukan tanpa sebab, modernisasi pertanian juga diperuntukkan agar jumlah petani milenial semakin meningkat. Terlebih saat ini, gabah juga siap diserap Bulog dengan harga Rp6.500 per kilogram. Petani milenial sangat
Bangga, senang ya kan? Karena dengan adanya Alsintan ini bagi saya pribadi bisa mendongkrak sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, hasil dari produktivitas itu, Pak. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai harus memastikan penunjang lainnya, seperti peningkatan jalur pertanian dan arus perairan yaitu sungai sebagai irigasi. Untuk jalan tadi tersebut, khususnya yang kita lihat nanti di kamera, harus ini dilanjutkan di Terumsari. Karena arus ini memang harus ditembuskan ke Sungai Paripurna. Kalau tidak, di kemudian hari ini Kalsel jadi satu dari 14 provinsi yang melaksanakan panen raya serempak kali ini, di mana Kalsel urutan ke-11 produksi padi terbanyak di Indonesia dan berkontribusi dalam swasembada pangan nasional. Dan tahun ini hasil panen padi Kalsel telah mencapai 979.359 ton gabah kering giling, meningkat 11,86% dari tahun sebelumnya. Syamsul Alam, Kompas TV, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik untuk Anda, di antaranya berlibur di Kebun Raya Balikpapan. Selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, Saudara. Sempat tinggi harga cabai setelah Idul Fitri turun. Saat ini harga cabai rawit Rp120.000 per kilogram. Sementara sebelumnya mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Kindai Limpuar, Kabupaten Banjar berangsur turun. Pedagang bilang, cabai rawit yang sebelumnya dijual seharga Rp120.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 saja. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas sayur mayur, seperti kol yang turun dari Rp20.000 menjadi Rp12.000, dan tomat dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara itu, telur ayam ras yang sebelumnya tembus Rp31.000, kini juga turun menjadi Rp29.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan harga terjadi akibat stok yang melimpah setelah Lebaran, namun daya beli masyarakat masih belum meningkat. Mulai seimbah hari raya Bang tuh. seminggu yang ada yang lalu deh. Nih, turun barang nih. Apa saja yang turun nih? Ini Lombok semua. Kol mencapai 12.000. Nah, Bang. Tapi dengan penurunan ini masyarakat ramai membeli atau gimana? Ada juga, kadang-kadang ada duitnya juga membeli. Turunnya harga komoditas pangan diakui warga membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Warga bilang selisih harga yang sebelumnya tinggi kini bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Kalau harga mendekati puasa sama Lebaran itu mahal, barang-barangnya pun terkadang kosong. Kalau ini sudah normal kembali, alhamdulillah. Warga berharap harga bahan pokok di pasar bisa tetap stabil tanpa kenaikan drastis. Pemerintah pun diminta terus mengawasi pergerakan harga agar masyarakat tidak semakin terbebani. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasca momen Lebaran, aktivitas jual beli di pasar tradisional kembali ramai. Harga serta pasokan sejumlah komoditas, khususnya cabai, juga kembali normal. Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga cabai di Pasar Bauntung Banjarbaru turun drastis. Seperti cabai keriting yang sebelumnya mencapai Rp100.000 per kilogram, sejak 3 hari terakhir turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara jenis cabai rawit yang sebelumnya Rp150.000, saat ini turun menjadi Rp120.000 per kilogram.
Kalau japla sekarang berapa, Bu? Japla sekarang 100. Sebelumnya? Kemarin 120. Kalau tiung sama juga berarti? Ya, tiung itu japla sama. Seorang pembeli mengaku biasanya ia membeli cabai besar Rp5.000 hanya mendapat 5 buah. Saat ini, ia bisa mendapat 5 buah cabai besar dengan tambahan tomat. Biasanya 5.000 5 aja, 5 biji. 5 biji. Nah ini lebih banyak. 5 biji juga. Tapi ada tomatnya juga, Ada Bu, ya? tomatnya. Warga berharap harga bahan pokok dapat terus turun agar tidak membebani masyarakat. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, pasca libur Lebaran, kantor bersama Samsat Samarinda dipadati warga yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor PKB. Warga antusias membayar pajak usai Gubernur Kalimantan Timur mengumumkan program pemutihan dari 8 April hingga 3 bulan mendatang. Beginilah suasana pasar tradisional Cemara, Banjarmasin pasca momen libur Lebaran. Aktivitas jual beli kembali berjalan seperti biasa. Begitupun dengan harga komoditas yang menurun dibandingkan saat Ramadan. Cabai tiung dibanderol Rp80.000 per kilogram. Turun signifikan dibandingkan saat Ramadan yang sempat menyentuh Rp120.000 per kilogram. Sementara harga cabai keriting turun menjadi Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya dibanderol Rp100.000. Cabai rawit sempat menyentuh harga Rp160.000 per kilogram saat Ramadan. Kini turun menjadi Rp100.000. Alhamdulillah gitu kan, lancar gitu belanjanya. Kalau untuk harga sendiri, apakah ada penurunan dibandingkan kemarin? Kalau cabai turun kan, cabai keriting turun 60, kalau cabai rawit 100, kalau tiung 80 per kilonya. Pasca Lebaran, sayuran juga mengalami penurunan harga. Sayur sawi kini dibanderol Rp7.000 per ikat, sebelumnya Rp13.000. Sementara kangkung stabil di harga Rp3.000 per ikat. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Momen libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke Kebun Raya Balikpapan. Tak hanya sekedar untuk melihat kekayaan flora, namun juga untuk memberikan edukasi kepada anak saat libur sekolah. Kebun Raya Balikpapan menjadi salah satu lokasi wisata yang dipilih warga untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Adanya sejumlah koridor baru untuk kunjungan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Seperti konservasi Taman Anggrek yang pertama di Kalimantan, juga ada koridor Kantong Semar yang dihadirkan melengkapi wisata tematik, taman tanaman bangkai, hingga konservasi tumbuhan kayu hutan tropis Kalimantan. Salah seorang pengunjung asal Kabupaten Pasir, Yusnani, mengatakan sengaja datang ke Kebun Raya Balikpapan untuk melihat langsung koleksi anggrek di Orchidarium yang baru diresmikan. Kedatangannya ini untuk menjawab rasa penasarannya dan kecintaannya terhadap anggrek setelah melihat dari media sosial. Alhamdulillah sih, kita nggak perlu jauh-jauh ke Bogor, ke Malang. Saya aslinya Malang, jadi dari kecil memang suka pelihara anggrek. Jadi alhamdulillah sih di Balikpapan sudah ada Kebun Raya Balikpapan, terutama saya suka anggreknya tentunya. Momen libur sekolah juga menjadi alasan pengunjung mengajak anak ke kebun raya untuk mendapatkan edukasi kekayaan fauna Kalimantan. Ya, tujuan utamanya itu untuk edukasi buat anak soal-soal lingkungan ya Pak ya. Terutama tadi kunjungi anggrek, kemudian nanti kita lihat habitat-habitatnya di sini kayak gimana Pak gitu. Libur Lebaran tahun ini jumlah pengunjung di Kebun Raya Balikpapan meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di mana ya mereka menikmati beberapa tempat wisata yang ada di sini. Salah satunya itu area bermain yang sudah kami siapkan waktu sebelum Lebaran, dan saat ini ada beberapa koridor area tempat selfie, foto dan sebagainya. Salah satunya adalah Taman Nepenthes. Ini ya Mas Mika. Ini ada Taman Nepenthes. Beberapa tanaman di sini adalah tanaman kantong semar. Kurang lebih ada 15 jenis tanaman kantong semarnya.
Di lokasi wisata ini juga memiliki area bermain untuk anak agar semakin betah berada di kebun raya. Kebun Raya Balikpapan bisa menjadi alternatif pilihan lokasi berlibur selain mengunjungi wisata pantai yang sudah lebih dulu banyak dikenal wisatawan. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar olahraga, di antaranya Indonesia bantai Yaman 4-1. Tetap di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel sepekan, saudara. Kita beralih ke sajian berita olahraga. Tim nasional Indonesia U17 memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kepastian tersebut didapat usai pasukan Garuda Muda membantai Yaman U17 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Oh, Karim Abdul Latif. Timnas Indonesia berhasil meneruskan tren positifnya di laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 saat menghadapi timnas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam. Sejak kick-off, pasukan Novo Arianto langsung menekan pertahanan Yaman. Hasilnya, laga berumur 15 menit, sepakan Zahabi Goli memanfaatkan kesalahan pemain belakang Yaman berhasil membawa Garuda Muda unggul 1-0. 10 menit berselang, sepakan Zahabi Goli berhasil disempurnakan oleh Fadli Alberto untuk membawa Indonesia unggul 2-0 yang bertahan hingga turun minum. Yaman sempat menipiskan selisih gol menjadi 1-2 berkat gol penalti Muhammad Al-Garash pada menit ke-52. Menit ke-87, Evandra Florasta memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 3-1 dari titik penalti. 2 menit berselang, Evandra menambah derita Yaman lewat serangan cepatnya. Menang 4-1 membawa Indonesia ke puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin, sehingga lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket otomatis Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar pada bulan November mendatang. Dari Liga Primer Inggris, Newcastle United berhasil mengamankan posisi 5 besar usai berhasil mencuri poin penuh di kandang Leicester City. Menang 3-0, The Magpies paksa Manchester City turun ke urutan ke-6 klasemen. Wakil Arab Saudi Al Ta'awun sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas wakil Uni Emirat Arab Sharjah pada leg pertama semifinal Liga Champions AFC 2. Bermain di King Abdullah Sports City, Al Ta'awun mampu unggul saat laga baru berjalan 2 menit. Tendangan keras Abdel Hamid Sabiri gagal dibendung kiper Sharjah. Di sisa waktu, jual beli serangan diperagakan kedua tim. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. Kemenangan 1-0 ini menjadi bekal berharga bagi Al Ta'awun untuk menatap laga leg kedua di kandang lawan. Pemenang laga akan menghadapi Lion City Sailors dari Singapura atau wakil Australia Sydney FC. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Kalsel sepekan pagi ini. Saya Priscilla Nikola beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.